Kenapa jika orang tua kita mempunyai hutang dan belum bisa melunasinya sampai ia wafat, maka keturunannya atau anak-anaknya yang harus bertanggung jawab. Padahal kan saya tidak tahu apa-apa. Oke, saya respon 3 poin ya. Yang pertama, kenapa kalau bapak hutang terus meninggal, terus saya yang harus bertanggung jawab Anak-anaknya. Karena kalau bapak punya warisan juga ke saya. Itu tidak ke siapa yang lain. Nomor 2, andaikan tidak ada kewajiban dari agama atau budaya atau apapun, kan ada jawaban dari nuranimu, dari hati nurani kita. Mosok bapak saya meninggal punya utang saya tidak bayar. Emang saya manusia tidak punya derajat, tidak punya martabat. Kalau saya kan malu dong. Saya itu kan tidak usah diwajibkan oleh hukum, oleh agama, oleh apapun. Itu akan muncul dari rasa, dari hati nurani kita yang terdalam, bahwa kita bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi hutang dari bapak saya kan begitu. Itu kan setiap orang tidak usah pakai apa-apa, cukup dengan hatinya aja kan, karena harga diri, karena rasa malu, karena tanggung jawab, karena apapun saja. Pokoknya itu muncul dari hatinya. Nomor 3, itu kan sama dengan saya 15 bersaudara itu mewarisi hutang luar biasa banyak, yang seandainya pun saya dan 15 saudara saya itu bekerja tingkat tinggi pun dalam waktu 2-3 tahun tidak akan bisa membayar hutang itu. Nah, apakah kami 15 orang terus bekerja? Tidak, kami hanya satu, ikhlas kepada apa yang harus kami tanggung. Nomor 2, kita meneruskan apa yang memang wajib kita kerjakan. Kan kita sudah tahu sejak awal, Allah nyuruh apa, kita kerjakan aja. Nanti kan yang bisa membayar hutang kan Allah. Allah akan menolong kita, gitu loh. Asal kita memang legowo, kita ikhlas lah. Ya memang masa utangnya bapaknya, bapak saya tidak ikut tanggung jawab. Jadi saya ikhlas terhadap tanggung jawab itu. Nomor 2, saya kerjakan saja. Jadi Cak Fuad, Cak Mif, saya dan adik-adik saya dulu ya sudah mengerjakan, diteruskan. Saya terus nulis, Cak Fuad mengajar, Cak Mif mengajar dan seterusnya. Nanti ada saat dimana Allah akan pelan-pelan menolong kita dan akhirnya beres kok semua utang itu. Tapi syaratnya bukan punya duit, syaratnya adalah Anda mengambil tanggung jawab itu dengan ikhlas. Tidak hanya karena hukum atau karena agama, tapi karena rasa malu Anda sendiri, karena tanggung jawab nurani Anda sendiri dan seterusnya kan. Itu kan membuat ayah kita tentram di kubur, rohnya bapak kita menjadi tenang dan seterusnya. Itu bukan hanya tanggung jawab terhadap orang yang menghutangi, tanggung jawab kita kepada ketenangan hidupnya bapak di alam berikutnya itu kan. Nomor 1 sih, daya juang dulu. Seberapa kamu berani dan punya ketahanan untuk berjuang tuh. Kalau Anda pengennya sulapan ya mudah-mudahan Allah kasih, tapi aku enggak kasih ya. Tapi kalau Anda melihat ini sebagai, ini kan medan juang yang luar biasa. Dan di situ menguji Anda itu pendekar yang kardionya seberapa, staminanya seberapa ya. Setiap hari. Tiap hari. Berarti Anda harus punya ketahanan yang berumur panjang, punya kekuatan yang berbobot, dan punya rasa lah nek. Jadi atimu ki rasa nek bahasa Jawanya gitu nah. Untuk supaya bisa menuju kepada pencairan hatinya ibu atau bapak, kita sendiri kan memang tidak mampu melakukan kecuali ibu kemudian mendapat pencairan dari Allah. Jadi kita hanya bisa mohon kepada Allah supaya ibu mencair hatinya kepada saya. Jadi 1 soal daya juang. Nomor 2, lipat gandakan cintamu kepada ibu dan bapakmu. Lipat gandakan. Jadi kalau biasanya kamu hanya nimba sendiri, sekarang kamu mencucikan bajunya bapak ibu. Kamu pokoknya lakukan hal-hal yang berlipat-lipat untuk menunjukkan kepada ibu bahwa kamu adalah anak yang sangat mengabdi dan mencintai bapak ibunya. Itu nomor 2 ya. Jadi pertama, daya juang dipersiapkan dalam waktu panjang dan mendalam dan berbobot. Nomor 2, lipat gandakan cintamu, bukti cintamu kepada ibu dan bapakmu. Ya, itu nanti akan membuat menjadi bagian dari Allah mempertimbangkan untuk meloloskan keinginan apa tidak, kan begitu kan? Nah, nomor 3 baru kalau Anda sudah melipat gandakan fakta cintamu kepada ibu bapak, baru nanti sholatmu itu kan lego. Wah, bocah iki ndemenake kata Allah. Ya wis tak kabulke kan begitu. Maka nanti sholatmu menjadi lebih khusyuk dan lebih lega, lebih halal, lebih thayyib gitu ya. Terus dalam keadaan seperti itu kalau kamu minta sama Allah, logikanya lebih mudah dikabulkan kan begitu.
Nah, makanya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif. Jadi Ya Latif. konsentrasikan batinmu itu ke telinga kiri ibu atau bapak ibu, ya. Terus Anda membaca ya Latif sebanyak mungkin. Tadi selawat aja 1000 kali sehari, kalau ya Latif mungkin 10.000 ya. Iya. Kan cuma satu kata ya Latif, dua kata pendek ya.